Sejarah perkembangan retorika dimulai dari Yunani, dan orang-orang yang mulai mengembangkan uraian sistematis retorika adalah Syracuse, sebuah koloni Yunani di Pulau Sicilia. Bertahun-tahun koloni itu diperintah para tiran dimanapun dan zaman apapun senang mengambil hak-hak rakyat termasuk tanah. Kira-kira pada tahun 465 sebelum Masehi, rakyat mulai melancarkan revolusi, diktator ditumbangkan dan demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengambil hak-hak milik rakyat dan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Disinilah kemuskilan terjadi, dan pada saat itu tidak ada pengacara ataupun surat yang menandakan bahwa ini miliknya, dan secara tidak langsung orang-orang harus berbicara di dewan juri atau orang-orang harus berbicara di depan mahkamah. Tiap orang harus meyakinkan mahkamah dengan pembicaranya saja. Sering orang tidak berhasil memperoleh haknya kembali hanya karena ia tidak pandai dalam berbicara. Muncullah sebuah tokoh yang bernama Korax yang membantu rakyat untuk mendapatkan haknya di pengadilan. Korax menulis makalah retorika yang diberi nama Technilogon, seni kata-kata. Walaupun makalah ini sudah tidak ada, akan tetapi kita mengetahui bahwa di dalam makalah itu ia berbicara teknik kemungkinan. Apabila kita dapat memastikan sesuatu, mulailah dari kemungkinan umum. Kemungkinan yang pertama ialah seorang yang mencuri dan dituntut di pengadilan untuk pertama kalinya. Dengan teknik kemungkinan kita bertanya, mungkinkah seorang yang berkecukupan mengorbankan kehormatannya hanya karena mencuri? Bukankah sepanjang hidupnya ia tidak pernah mencuri dan diajukan ke pengadilan? Dan kemungkinan yang kedua, seorang miskin mencuri dan diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya. Kita bertanya, ia pernah mencuri dan dihukum atas perbuatannya. Mana mungkin ia berani melakukan pekerjaan yang sama? Dan pada akhirnya retorika memang sangat mirip dengan ilmu silat lidah. Di samping teknik kemungkinan, Korax meletakkan dasar-dasar organisasi pesan. Ia membagi pidato pada 5 bagian: pembukaan, uraian, argumen, penjelasan, tambahan, dan kesimpulan. Dari sini, para ahli retorika kelak mengembangkan organisasi pidato. Masih di Pulau Sicilia, tetapi di Agrigentum hidup Empedokles 490-430 sebelum Masehi. Filsafat, misitikus, politikus, dan sekaligus orator. Ia cerdas dan menguasai banyak pengetahuan. Sebagai filsuf, ia pernah berguru kepada Pythagoras dan menulis The Nature of Things. Sebagai misitikus, ia percaya bahwa setiap orang bisa bersatu dengan Tuhan apabila menjauhi perbuatan yang tercela. Sebagai politikus, ia pernah memimpin pemberontakan untuk menggulingkan aristokrasi dan kekuasaan diktatornya. Sebagai orator, menurut Aristoteles, ia mengajarkan prinsip-prinsip retorika yang kelak dijual Georgias kepada penduduk Athena pada abad 427 sebelum Masehi. Georgias inilah yang nantinya mendirikan sekolah retorika. Georgias menekankan dimensi bahasa yang puitis dan teknik berbicara impromptu, dan meminta biaya kepada seorang murid saja sebesar 10.000 dirhem. Ia bersama Pythagoras dan kawan-kawan. Georgias berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Mereka adalah dosen-dosen terbang. Pythagoras menyebut kelompoknya sophistai, guru kebijaksanaan. Sejarawan menyebut kelompoknya sophia. Mereka inilah yang sangat-sangat berjasa dalam mengembangkan retorika dan mempopulerkannya. Retorika bagi mereka bukan hanya ilmu pidato, melainkan meliputi pengetahuan sastra, gramatika, dan logika. Mereka tahu bahwa rasio tidak cukup untuk meyakinkan orang. Mereka mengajarkan teknik-teknik memanipulasi emosi dan menggunakan prasangka untuk menyentuh hati pendengar. Ini sejarah singkat perkembangan retorika dan orang-orang yang mulai mengembangkannya dan mempopulerkannya.
banyak juga dari nama-nama filsuf terkemuka seperti Plato mulai mengembangkannya dan mempopulerkannya. Plato nantinya akan membawa orang kepada pengetahuan sejati ketika merumuskan retorika yang benar yang membawa orang kepada hakikatnya. Plato membahas organisasi gaya dan penyampaian pesan dalam karyanya Dialog. Plato mengajarkan para pembaca untuk mengenal jiwa pendengarnya. Dengan demikian, Plato meletakkan dasar-dasar retorika ilmiah dan psikologi halayak. Ia telah mengubah retorika sebagai sekumpulan teknik sofisme menjadi sebuah wacana ilmiah, dan banyak lagi nama-nama filsuf yang mengembangkan retorika secara teori maupun praktek. Dan kita sebagai orang yang mengaku terpelajar harus membaca buku ini, karena buku ini sangat direkomendasikan bagi setiap pelajar yang ingin menggapai impiannya, entah itu dalam bidang politik, hukum, dakwah, dan terlebih-lebih lagi bagi orang yang ingin menjadi pejabat nantinya. Ada satu kisah yang sangat tragis, di mana seorang politikus muda berdiri menyampaikan pidatonya. Yang pertama disampaikannya dan pidato yang paling tidak menarik, hadirin gaduh sehingga ia berkali-kali meminta perhatian mereka. Hampir di setiap kalimat disambut dengan teriakan, ejekan, dan tawa. Politikus ini gagal dalam tugasnya. Seil sebagai orang tua menasihatinya untuk belajar berpidato dengan baik, sehingga seminggu kemudian ia berhasil menyampaikan pidato yang memikat pendengarnya. Ini adalah kisah dari seorang yang nantinya terkenal dengan nama Disraeli, yaitu seorang diplomat kelas Wahid. Di balik kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa retorika memang sangat penting untuk kita pelajari baik secara teori maupun praktek, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat memikat audiens. Sehingga ilmu retorika sangatlah penting di dalam diri setiap pelajar, karena retorika adalah hal yang paling fundamental di dalam diri setiap pelajar, dan kita harus mempelajari, mengembangkannya, dan serta mempopulerkannya. Dan banyak orang menganggap bahwa retorika itu hal yang negatif, seolah-olah retorika hanya seni propaganda saja dengan kata-kata yang bagus bunyinya, akan tetapi disangsikan kebenaran isinya. Padahal makna retorika yang sebenarnya jauh lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Dengan retorika kita mampu membuat pemekaran bakat-bakat tertinggi manusia, yakni berupa rasio dan cita rasa lewat pikiran. To be victorious Lord in the battle of minds, untuk menjadi raja yang menang dalam pertempuran pikiran. Maka retorika menjadi mata ajaran poros demi emansipasi manusia menjadi tuan dan puan. Seorang kopral kecil, veteran Perang Dunia Kedua, berhasil menjadi kaisar Jerman. Dalam bukunya Mein Kampf, dengan tegas Hitler mengatakan bahwa keberhasilannya disebabkan oleh kemampuan berbicara. Ini sudah menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai yang mengaku terpelajar harus mengetahui ilmu retorika. Sudah sepantasnya bagi sang pembelajar membaca buku ini untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, karena setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi. Jadi mari kita memanfaatkan potensi itu dengan sebaik-baiknya. Mari membaca. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Semakin banyak pula kita membaca, semakin banyak pula kita berpikir. Semakin kita berpikir, maka semakin kita belajar. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita memang tidak tahu apa-apa. Yuk membaca. Ada pertanyaan?